شهر رمضان seseorang untuk berusaha الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ini, Ustaz, kita kan sekarang lagi ada di penghujung Ramadan, Ustaz. Iya. Ya, meskipun kita bersedih, Ustaz, ya. Tapi mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya, Ustaz. Amin. Amin ya Allah. Nah, biasanya kan kita ini, Ustaz, ada satu ibadah wajib yang harus kita tunaikan sebelum Idul Fitri itu, Ustaz. Betul, betul. Nah, yaitu zakat fitri, Ustaz. Betul. Nah, itu gimana, Ustaz, cara kita menunaikannya, apa yang harus dizakatkan dan kapan waktunya gitu, Ustaz? Iya. Mohon nasihatnya untuk kami, Ustaz. Baik, ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Betul, akhi, di penghujung Ramadan masih ada satu kewajiban lagi yang kita tunaikan, yakni yang kita kenal dengan shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Dari namanya zakatul fitri atau shadaqatul fitri ini terkait dengan al-fitru, yakni berbuka setelah kita berpuasa selama Ramadan. Dan Nabi SAW pernah bersabda terkait zakatul fitri ini, untuk apa dan apa hikmahnya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, amara Nabi SAW shadaqatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri sebagai tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Yang pertama, tujuan zakatul fitri ini adalah sebagai tuhrah, sebagai mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan perkataan atau perbuatan yang kotor. Nah, dari sini hikmah pertama daripada zakatul fitri atau shadaqatul fitri adalah dalam rangka untuk membersihkan orang yang berpuasa. yakni orang yang berpuasa selama Ramadan tidak bisa di antara kita yang bisa menjamin puasa kita sempurna, tidak ada. Maka dalam rangka agar menutupi kekurangan kita, yakni misalnya kita melakukan amalan-amalan dan perkataan yang sia-sia, maka Nabi SAW mengatakan hikmah daripada zakatul fitri untuk menghapuskan dosa-dosa tadi. Tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci bagi orang berpuasa dari al-lagwi war rafath, dari perkataan perbuatan sia-sia dan perkataan dan perbuatan kotor. Yang kedua, fungsi yang kedua atau hikmah kedua, wa tu'matan lil masakin, sebagai upaya untuk memberikan kebutuhan bagi orang-orang miskin. Yani di hari raya kita berharap agar seluruh kaum muslimin berbahagia. Kita berbahagia, saudara kita berbahagia. Maka perlu di hari itu setiap orang miskin itu diberikan kecukupan dalam hal makanan, sehingga mereka bergembira di bulan Ramadan sama seperti orang-orang kaya bergembira. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara an tuadda biha qabla as-salah qabla an takhruja an-nasu ila as-salah. Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri dengan bentuk satu sa', yakni 4 mud. Satu sa' itu adalah 4 mud. Yani kalau kita menggunakan ukuran pada zaman itu, satu sa' itu 4 mud. Jadi 4 kali kita memenuhi kedua telapak tangan kita. Ini 1 mud. Satu sa' itu 4 mud, 4 kali ini. Kalau bukan berbentuk kurma atau berbentuk gandum atau makanan-makanan pokok, yani beras atau yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri ini yang pertama untuk baik dia budak maupun orang merdeka, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun masa kecil, yakni orang yang masih belum dewasa. Maka dari sini kewajiban zakatul fitri itu untuk semua, baik yang sudah balik atau belum, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan
misalnya statusnya budak atau orang merdeka. Berarti menunjukkan bahwa ini sangat penting sampai setiap orang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini tentu kita dapat mengetahui pentingnya zakat ini. Dan dari hadis tadi ada isyarat bahwa afdolnya seseorang mengeluarkan zakat fitri adalah dengan bahan pokok. Bahan pokok. Nabi menyebutkan dua hal yang menjadi bahan pokok pada zamannya, kurma dan gandum. Di negeri kita tentu berbeda. Di negeri kita beras. Bahkan sekarang ini hampir seluruhnya bisa dikatakan bahan pokoknya nasi, beras. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah menjadi sebuah kelaziman hampir di seluruh negeri bahwa mereka makan nasi, beras. Maka penting untuk mengeluarkan zakat fitri dengan bahan makanan pokok, dan ini yang lebih afdol berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, kita tahu ada pendapat lain yang mengatakan bolehnya dengan uang, tapi tentu yang paling afdol adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena pada zaman kita bayangkan, ada orang fakir miskin, kita kasih uang, sayangnya ternyata bukan dipakai untuk membeli makan. Ada sebagiannya bahkan membeli pulsa misalnya. Dia ingin tetap akses di medsos, maka dibelilah pulsa. Atau ada sebagian yang lebih jelek lagi, membeli rokok. Maka tadi dikatakan bahwa zakatul fitri itu tu'matan lil masakin. Kalimatnya tu'ma, yakni untuk memberi makan orang miskin. Maka dari sini ada korelasi yang sangat erat ketika Nabi mewajibkan zakat fitri itu satu sok kurma atau satu sok gandum dengan kalimat sebagai memberi makan orang miskin. Maka di sini yang paling afdal, pendapat yang paling kuat insya Allah adalah mengeluarkan dengan bahan makanan pokok. Dan tadi ukurannya satu sok. Pada zaman kita kurang lebih sekitar 2,5 liter atau 3,5 kilogram. Nah, beras atau bahan makanan pokok yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk waktunya, Ustaz? Untuk waktu, betul sekali. Untuk waktu tadi diisyaratkan bahwa waktu yang paling afdol adalah dikeluarkan sebelum manusia pergi melaksanakan sholat itu. Wa amara an tu'addaha qabla an yakhrujan nasu ila shalah. Diperintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar menuju sholat. Yani menunjukkan bahwa waktu afdolnya adalah setelah subuh, sebelum orang-orang melaksanakan sholat Id. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya disebutkan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu zakat fitri yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menunaikannya setelahnya, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka bukan dianggap sebagai zakatul fitri, tapi dianggap sebagai sedekah biasa saja. Dan para ulama menyebutkan, dan ijma' para ulama, diperbolehkan 2 hari sebelum sholat atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Adapun yang pendapat yang lainnya ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dari awal Ramadan, ada yang mengatakan boleh di pertengahan Ramadan. Tapi yang ijma' yang disepakati para ulama ada 2 waktu. Waktu boleh dan waktu afdol. Waktu boleh yang ijma' yang para ulama telah bersepakat tadi 2 hari sebelum Idul Fitri, dan waktu afdolnya adalah sebelum kaum muslimin pergi melaksanakan sholat Id. Kenapa demikian? Agar nanti pas hari itu orang-orang miskin benar-benar dalam kondisi berkecukupan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan untuk nasihat-nasihatnya, semoga bisa diamalkan. Amin. Dan semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.